Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan PT Bimo Taksokogono terus berupaya mencari jalan terbaik atau keadilan agar permasalahan pengambil alihan lahan mereka PT yang berada di kawasan Desa Pamalongan, kawasan Pelaihari Tanah Laut Kalimantan Selatan bisa tuntas dengan melayangkan somasi kedua dan ditembuskan ke Kajariwan Polda Kalimantan Selatan. PT Bimo Taksonogono terus berupaya mencari jalan terbaik atau keadilan agar permasalahan pengambil alihan lahan mereka yang berada di kawasan Desa Pamalongan, kawasan Pelaihari Tanah Laut Kalimantan Selatan bisa tuntas, sehingga dengan ditemani kuasa hukumnya Sinar Bintang Aritonang, Wan Stepi Ompo Sunggu dari firma Stepi Law Firm and Partner yang berkantor di Cilandak Barat nomor 1A Jakarta Selatan, Direktur PT Bimo Taksonogono Bambang Trigunadi melayangkan somasi kedua dan ditembuskan ke Kejariwan Polda Kalimantan Selatan. Melalui surat tembusan tersebut, maka diharapkan penegak hukum yang ada di Banua ini turut mengawasi kasus ini. Hal ini diungkapkan Stepi Ompo Sunggu, salah seorang kuasa hukum PT Bimo Taksonogono, Wetokuni Prima TV di sela-sela jumpa media di rumah makan Bucus di Jalan RE Marta Dinata, Banjarmasin tengah hari Rabu 7 September 2022. Tembusan, ya. Ya, tanda terima. Nanti diharapkan tembusan itu sebagai penegak hukum di wilayah Kalimantan Selatan itu mengawasi kasus ini gitu. Karena sudah terjadi begitu banyak kejanggalan dalam kasus ini gitu. Supaya nanti Kejati juga, begitu kami juga nanti Baratala maupun Namsam yang tidak ditindaklanjuti tindak pidananya, kami akan melakukan upaya hukum selanjutnya gitu. Termasuk dari kami nanti membuat laporan perlindungan hukum untuk presiden ataupun nanti tindakan hukum selanjutnya gitu. Sementara itu, Sinar Bintang Aritonang selaku kuasa hukum PT Bimo Taksonogono meminta Kapolri untuk menindaklanjuti perkara ini karena kliennya Direktur PT Bimo Taksonogono Bambang Trigunadi sudah pernah melaporkan kasus ini ke Bareskrim, tetapi sampai wayah ini menguap. Sinar Bintang Aritonang menduga adanya jejak-jejak Satgasus Merah Putih. Namun Sinar Bintang Aritonang menyatakan yakin bila kasus ini akan ditindaklanjuti lantaran bandit-banditnya sudah dipecat. Sudah beberapa tembusan yang dilakukan ini, gimana nantinya ke depan? Maka saya minta ke Kapolri supaya ditindaklanjuti perkara ini. Karena klien saya sendiri itu sudah pernah melaporkan ke Bareskrim. Tetapi sampai sekarang kan menguap. Maka saya bilang, kan saya tidak asal-asal bicara. Diduga ini ada jejak-jejak Satgasus Merah Putih. Ya, sekarang kan sudah bubar Satgas Merah Putih. Bandit-banditnya kan sudah pada dipecati. Pejabat baru, saya punya keyakinan ini akan ditindaklanjutin Pak Kapolri. Direktur PT Bimo Taksonogono Bambang Trigunadi berharap permasalahan pengambil alihan lahan miliknya ini bisa secepatnya berakhir, sehingga bisa kembali melakukan pekerjaan dan mempekerjakan kembali warga di kawasan Desa Pamalongan, kawasan Pelaihari Tanah Laut. Semoga secepatnya SPK-nya dikasihkan ke saya lagi supaya saya bisa kerja dan saya bisa ngajak orang kampung lagi untuk kerja, anak buah saya biar pada kerja semua. Kan sekarang enggak, orang kampung yang biasa kerja sama saya kan semua dikeluarin. Ditanya ijazah mana ada, orang gunung ditanya ijazah mana. Kalau saya kan ngajak mereka bekerja kan saya pakai hati, mereka pakai otak. Pakai otak ijazah dong, ya kan? Tapi kalau pakai hati, nggak begitu. Yang penting dia bisanya apa, kemampuannya kerjanya apa. Bisanya jaga, nyupir, oke, nggak masalah. Yang penting kerja. Ini ada punya kebiasaan. Iya, jangan cuma nonton kita kerja, terus bagian debunya doang, saya nggak mau gitu. Jadi harapannya lah itu akan kembali kepada Pak Bambang. Kalau nggak kita memperhatikan mereka, siapa lagi? Kulitnya sama mas, sama saya sama. Permasalahan ini bermula adanya pengambil alihan lahan PT Bimo Taksonogono yang bergerak dalam penambangan biji besi yang berada di kawasan Desa Pamalongan, kawasan Pelaihari Tanah Laut Kalimantan Selatan hingga mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah lantaran sudah membayar ganti rugi pada lahan seluas 52 hektar pada tahun 2004 yang ditandatangani di atas materai oleh Badan Pemusyawaratan Desa, Wan Kepala Desa serta warga Desa Pamalongan, serta membuat jalan yang dulunya setapak menjadi jalan tambang sepanjang 5 pal.